Materi di semester 5 KD 3.2 penegakan hukum. Kamu sudah selesai belum? Sudah. Paham enggak? Setelah praktek lebih paham atau sama pemahamannya sebelum hanya yang jelas setelah praktek akan lebih paham mengenai perannya masing-masing aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kemudian jaksa, kemudian hakim, dan juga pengacara, gitu ya, atau advokat, masing-masing lebih paham perannya masing-masing apa. Tadi kelihatan polisi enggak di sini tadi? Tidak ada. Polisi atau kepolisian itu tugasnya sebelum persidangan. Jadi tahapannya mulai dari polisi menyelidiki, menyidik, gitu ya, mencari bukti, kemudian menginterogasi, memeriksa terdakwa, saksi, kemudian mencari barang bukti dan sebagainya, kemudian dikumpulkan menjadi satu dokumen namanya berita acara pemeriksaan. Nah, yang tadi kalian perdebatkan di persidangan itu sebenarnya adalah hasil kerja dari polisi. Ya. Temuan-temuan apa yang dilakukan oleh polisi itu didokumenkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Kemudian dari polisi dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kejaksaan. BAP polisi itu kan isinya siapa terdakwanya, kejahatannya apa, ya kan? Pelanggaran pasal berapa, itu semuanya ditulis dalam hasil penyelidikan polisi. Diserahkan kepada jaksa. Jaksa tidak menerima begitu saja, tapi melakukan kajian dari BAP yang sudah dibuat oleh polisi. Benar enggak kejadian itu? Sesuai enggak pasal yang dikenakan terhadap terdakwa terkait dengan atau tersangka, ya, maka masih tahapannya belum persidangan, tersangka atau terdakwa atau tersangka sesuai enggak dengan pasal kejahatannya. Atau misalnya orang peneliti, misalnya ya, hukumannya piro 1 tahun kok itu ya. Kan ini perlu dikaji kembali oleh jaksa, betul enggak? Sesuai enggak, sinkron enggak antara pasal yang dilakukan dengan kejadian atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi supaya tidak dipermainkan oleh jaksa, oleh polisi, atau secara keseluruhan dipermainkan oleh hukum. Nah, inilah gunanya penasihat hukum. Apabila seseorang itu mampu bayar, ya, kalau bayar pengacara di luar persidangan, maka penasihat hukumnya ini bisa mendampingi mulai dari proses awal. Jadi sejak mulai diperiksa oleh polisi, ini mereka bisa didampingi oleh pengacara. Tetapi kalau mereka tidak mampu untuk menghadirkan pengacara dari luar pengadilan, maka dalam sidang pengadilan tetap ada penasihat hukum, tapi itu disediakan oleh negara. Jadi terdakwa tidak perlu bayar. Tapi perbedaannya dengan yang berbayar hanya, ya, yang disediakan oleh negara hanya mendampingi terdakwa itu selama proses persidangan saja. Di luar itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Nah, jadi ini harapan sebenarnya ini kan kita, ya, masyarakat Indonesia secara umum itu kan melihat jaksa, polisi, hakim itu tugasnya apa sih, ya, secara detail. Kemudian teknisnya penegakan hukum di Indonesia itu seperti apa? Kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata itu kan isinya pasal-pasal. Bagaimana cara menerapkannya terhadap orang yang melakukan kesalahan? Nah, prosesnya yang sudah kalian tadi sudah lakukan. Jadi coba siapa yang punya kesan? Penasihat hukum, hakim dulu. Hakim yang duduk di depan. Ya, kesannya apa? Ya. Sudah cukup ditutup aja. Kesannya apa? Kita lanjutkan. Kesannya apa? Hakim tadi coba.
semua hadirin diminta berdiri, baik mau datang dan pulang. Iya kan? Ya, bagaimana kedudukan hakim? Merasa dihormati dan dihargai. Iya benar. Jadi yang punya kendali di dalam persidangan itu hakim. Nah, jadi penghormatannya itu sebenarnya tidak harus itu, yaitu ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ini majelis agung yang harus dihormati. Jadi misalnya ada yang mengganggu harus keluar, dijaga betul supaya hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya. Gitu. Kemudian tadi panitera. Ya, tugasnya apa coba? Menjalankan proses persidangan. Singatur, ya, singatur. Tapi tetap dikendalikan oleh hakim. Hanya mengatur saja. Misalnya protokolnya. Nah, dia mempersiapkan satu persatu supaya persidangan itu tertib, gitu kan ya. Nah itu harus nggak kelihatan, panitera itu karena persidangan nggak kelihatan, tapi itu sangat vital karena apa? Supaya tidak terjadi katakan apa ya ini bahasa Jawa itu. Setiap orang kan punya hak untuk bicara ya kan, tapi dalam persidangan orang itu harus bisa mengendalikan diri. Semuanya harus diatur supaya tidak terjadi pertengkaran, hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagainya. Kalau penasihat hukum coba rasanya ya apa? Penasihat hukumnya membela kan kita itu punya hak asasi manusia, jadi tidak seenaknya dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Jadi jadi penasihat hukum itu memberi kesan bahwa kita itu bukannya membela kesalahan, tapi hanya mengurangi sedikit itu untuk memajukan yang namanya hak asasi manusia. Ini berbayar apa enggak? Dalam persidangan tidak berbayar. tidak. Kalau ini tadi didatakan dari luar kan ada yang berbayar, ada yang enggak. Yang berbayar itu dibayar oleh terdakwa. Jadi mendampingi terdakwa mulai dari proses awal penyelidikan oleh polisi sampai pada persidangan. Tapi kalau yang tidak berbayar disediakan oleh negara, terdakwa tidak harus mengeluarkan kan gitu. Nah, itu bedanya. Jadi kalau misalnya tadi feel-nya apa pada itu apa sih tidak secara materi saja, maksudnya secara material saja yang dicari, tapi ada sisi kemanusiaan yang harus diperjuangkan, gitu ya. Apalagi tadi kasusnya sensitif, kekerasan, ya kan? Kekerasan tidak hanya laki perempuan, saya kira semuanya punya kesepakatan atau punya pendapat yang sama kalau berkaitan dengan kekerasan, ya kan? Punya laki mungkin barisan atau mungkin punya laki. Jadi materinya juga materi yang netral, gitu ya. Terus apa lagi? Terdakwa. Ya, terdakwa. Ya. Ini tadi tidak panjang ya, cuma fokusannya terdakwa juga dalam penegakan hukum di Indonesia. Terdakwa. Tadi dia dapat apa namanya suasananya juga tidak ramai, kemudian skenario juga tidak dia sama lah dengan yang direncanakan. Atau yang lain mungkin bisa menanggapi terdakwa ya. Kalau menurut saya sebagai terdakwa di situ, tugasnya penasihat hukum itu sangat membantu sekali ya. Mungkin kalau dari saya kan sebagai karyawan ini kurang mengetahui hukum itu kayak gimana. Dan kalau ada penasihat hukum jadi kayak lebih, oh gini ya ternyata bisa nggak dikasih hukuman karena ada beberapa pertimbangan. Ya, ada yang lain terdakwa. Pengen bilang nggak tadi? Coba. Pengen ya. Tapi bisa nggak langsung, oh nggak boleh, mau nggak ada panitera. Ya. Nah, kalau dilanjutkan ada istilah replik, ya. Ada duplik, ada replik. Mendengar itu istilah itu pembelaan, ya. Pembelaan dari misalnya kan sudah ini saksinya ngomong itu saja. Kan terdakwa ada tahap yang namanya membela diri. Nah, itu namanya replik. Nah, gitu ya. Di mana
Dan suatu hari nanti tahapan kalau perjalanan persidangan itu semuanya hakim itu ingin mendengar cocok nggak dengan BAP yang dibuat oleh polisi. Nah, pengen ngomong sambil bertanya-tanya. Pertanyaannya tidak jauh dari BAP. Misalnya, oh saudara di BAP mengatakan ini, misalnya waktu ditanya hakim, pertanyaannya sama tapi jawabannya tidak sama dengan yang di BAP. Nah, hakim bisa ngomong, loh kemarin karena saudara menyatakan begini. Kemudian ini menguji, hakim sidang sebenarnya ujian antara BAP dengan yang sebenarnya. BAP waktu di BAP nanti nggak di BAP, diinterogasi polisi sebenarnya. Pada waktu interogasi polisi dia bohong, seorang bohong itu sulit untuk bertahan lama. Kalau tidak misalnya keperucut omong, mungkin gesturnya, ya kan, cara menyampaikan jawab hakim itu kalau orang-orang yang ahlinya nanti ada didatangkan misalnya saksi ahli yang bisa membaca gestur tubuh misalnya, itu bisa didatangkan waktu sidang pengadilan. Bagaimana misalnya orang itu kalau bicara lancar, pakai nggak ada kebohongan. Tapi kalau menjawab itu dengan mikir itu akan bohong. Masalahnya apa? Mengingat yang sudah disampaikan pada waktu interogasi polisi yang ada di BAP dengan yang ditanyakan oleh hakim di pengadilan, pada pertanyaannya sama, gitu. Kalau kamu kencing ke kamar mandi, misalnya, kalau dia remeh kan ya, di BAP jam 11, ini dia misalnya nggak ada tahapan dia kencing, nggak ada, artinya kan ngawur. Ya kan nggak mengingat lagi kapan dia ngomong di BAP kencing jam 11 kan nggak ngomong, nggak dieling ya kan, itu harus pilih. Nah, ini untuk menguji kebohongan benar nggak yang dibuat polisi itu dengan sidang pengadilan. Nah, ini praktek nyatanya meskipun tidak tuntas tadi, tapi mendekati 80 hampir 90% lah seperti itu. Memang kondisi persidangan itu seperti itu, hanya tidak ada pengunjungnya saja. Ini tadi kan kasus umum ya, kasus umum itu terbuka. Tadi hakimnya sudah ngomong benar, terbuka untuk umum karena kasusnya umum. Nah, kasus pemerkosaan misalnya, itu kasus tertutup sebenarnya. Kasus tertutup karena ada misalnya saksi atau terdakwa suruh meragakan, gitu ada. Ya. Jadi itu totok memakai kan di saru. Kita masih punya etika tadi dia. Biasanya hakim mengatakan sidang tertutup untuk umum. Misalnya atau mungkin keinginannya itu anak-anak, masih anak-anak, itu juga tertutup untuk umum. Dan hakim-hakimnya juga tidak memakai seragam seperti hakim seragam kebesaran hakim itu tidak, mungkin pakai batik, mungkin pakai baju olahraga untuk menimbulkan kesan trauma pada si anak. Jadi kan begitu aturannya. Mungkin juga gedungnya tidak di gedung pengadilan, tapi mungkin di mana misalnya di ruangan-ruangan tertentu atau misalnya di tempat-tempat tertentu yang tidak memberikan kesan anak itu trauma. Nah, itu diantaranya etikanya dalam persidangan. Terus apa lagi tadi? Saksi gitu ya. Saksi juga sama, saksi yang didatangkan itu sudah di BAP oleh polisi, dipanggil ya kan? Panggilan saksi pertama itu bukan di pengadilan tapi di kepolisian. Nah, kalau saksinya itu saksi yang primer, ya, yang saksi primer, saksi yang memang utama harus mau. Nah, ini nggak mungkin bisa dijemput paksa. Tapi kalau yang saksi-saksi sekunder tidak bersedia, misalnya saya tidak bersedia memberikan kesaksian atau tidak bersedia menjadi saksi, boleh, itu hak setiap warga negara Indonesia. Jadi, tapi kalau primer harus datang harus mendatangi panggilan dari polisi. Itu ya. Nah, ini harapan saya paling tidak nanti kalian punya pengalaman ya. Ada pengalaman, oh ternyata begini ya. Ini belum ada apa-apanya. Kalau rasanya sih bebannya teman-teman nggak oleh isi nggak ada rasa malu kan tadi ya, soalnya kan main-main ya. Coba kalau misalnya itu beneran, mungkin bebannya lebih berat, baik itu temannya, saksi
saksinya, orang-orang yang terlibat di dalamnya itu ada sedikit sanksi moralnya itu ada. Masih udah gak memang apa jadi saksi saja. Kan ada rasa beban, engkau nih omonganku salah ya apa, kan gitu ya. Nah itu pasti ada, itu beban orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus persidangan. Derdek itu mesti. Tadi kan tidak ada derdeknya sama sekali ya kan. Cuma derdeknya mungkin lancar atau enggak ngomongnya begitu ya. Nah, itu ya. Alhamdulillah, terima kasih.